Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya mengetes pembongkaran powerbank Hypo Evo 20.000 mAh. Secara tertulis kapasitasnya seperti ini. Realnya atau fisik selnya seperti apa akan kita bongkar kali ini, karena teman-teman kemarin ada yang minta untuk dibongkarkan. Kebetulan saya ada waktu untuk melakukan pembongkarannya. Ini saya menggunakan obeng 31 in 1. Banyak yang berkomentar obengnya kualitas buruk, mudah rusak. Tapi saya ini banyak mendapatkan manfaat dari obeng ini. Usia pakai sudah sekitar 4 tahun kira-kira, atau 3 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Cuman tempat obengnya rusak, saya ganti dengan tempat wadah baterai kamera seperti ini ya. Yang penting bisa dipakai untuk bekerja. Nah, ini obeng, maksud saya powerbank Hypo Evo nya yang akan saya bongkar. Dia menggunakan model skrup seperti ini. Selanjutnya mari kita bongkar. Pertama kita lihat dahulu sistem skrup yang ada pada powerbank Hypo Evo ini. Dia menggunakan model plus. Nah, kalau plus seperti ini kita bisa menggunakan mata obeng min, bisa juga menggunakan mata obeng plus. Nah, sedangkan kalau skrupnya ini min, kita cuma bisa menggunakan mata obeng min. Nah, tinggal kita pilih, bisa menggunakan mata obeng min seperti ini, bisa juga menggunakan mata obeng plus seperti ini. Tapi kalau saya lebih cocok menggunakan mata obeng plus, karena ya enak, sama-sama plusnya gitu ya, plus sama plus. Nah, sekarang saya bongkar. Nah, dalam proses pembongkaran powerbank ini hati-hati ya, karena bagian casingnya agak kualitasnya ya biasa lah. Jadi takutnya dratnya itu rusak gitu. Jadi saran saya hati-hati dan jangan terlalu sering dibongkar. Nah, lihat ini, kadang dia casingnya atau plastik casingnya atau bahan casingnya ikut di dalam skrup. Jadi kalau terlalu sering itu bisa rusak dratnya gitu loh. Ya, mungkin bisa kita perbaiki kalau rusak dengan cara melakukan drat ulang pada menggunakan misalnya lem setan kan gitu ya. Nah, ini lihat. Enak, mata obengnya ini ada magnetnya sehingga bisa nempel dengan baik. Nah, walaupun harga murah cuma 10 ribuan tapi enak dia. Yang penting tidak kita gunakan mata obeng ini pada benda yang sifatnya keras atau berat, misalnya motor, ya bisa aman, awet gitu ya. Tergantung pandai-pandainya kita memanfaatkan obeng ini. Tapi sebagian besar berkata obeng ini kualitasnya ya sesuai dengan harga. Tapi kalau teman-teman berkata gampang rusak, tergantung kitanya sendiri. Lihat ini sudah saya buka ya powerbanknya. Kemudian ini coba. Nah, saya buka, sebentar, takut jatuh. Nah, ini dia penutupnya seperti ini. Nah, kemudian coba, ini dia menggunakan sistem seperti ini, transparan. Nah, ya. Nah, kemudian coba, ini ada tulisannya Hypo. Ini sistem, kita pelajari dahulu. Ini cara membukanya seperti apa. Nah, ini sebentar, saya tunjukkan. Ini ada penguncinya. Terlihat ya? Nah, lihat ini, ada penguncinya. Sehingga kita harus melepas kuncinya ini. Nah, coba ini sebentar. Oh, ini bisa dilepas. Nah, ini digital display-nya saya taruh di sini saja, takut jatuh. Nah, kemudian mungkin ada skrupnya lagi atau bagaimana, kita pelajari dahulu. Jangan gerusa-gerusu, istilah orang Jawa seperti itu ya. Nah, tidak ada. Jadi ini sistem press-pressan ya. Jadi tinggal kita congkel ini. Nah, untuk mencongkel ini ya, itu gunakan obeng min, jangan menggunakan obeng plus. Nah, itulah manfaatnya obeng 31 in 1 ini. Jadi saya merubah menjadi obeng min karena sifatnya untuk mencongkel. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita congkel. Nah, mungkin cara menyongkelnya, kalau saya itu lebih suka sebentar. Nah, ini agak sebentar. Mungkin ini didorong ya, seperti ini. Ini didorong ke sini. Tujuannya untuk membuka kunci ini, kan gitu. Kemudian kita congkel bisa lewat sini atau lewat sini, terserah. Saya memilih lewat sini karena tidak ada komponen ininya. Nah, ini berdekatan tapi tidak apa. Coba ini ya, saya dorong seperti ini. Nah, ini baru saya sebentar. Nah, seperti ini mungkin agak susah ini ya. Nah, sebentar. Nah, agak susah. Saya naikkan dahulu, mungkin seperti ini. Dinaikkan dahulu modulnya dengan cara seperti ini. Karena sifatnya press-pressan ya. Nah, seperti ini mungkin sudah agak naik. Nah, ini kemudian sudah lumayan agak terbuka. Nah, lewat obeng min ini ya,
sambil kita tarik bagian obeng minyak ini ke atas atau modulnya, sambil agak kita tekan sedikit. Tapi hati-hati, ini saya nekannya agak terlalu ke sana, jadi takut pecah. Lihat ini, banyak putih-putihnya mau pecah karena casingnya agak tipis. Lihat ini ya, saya tarik pelan-pelan sambil agak ditekan. Nah seperti ini. Nah sudah lumayan terbuka, kemudian tidak usah menggunakan obeng bisa. Nah seperti ini. Nah coba kita lihat bagian dalam baterainya. Nah seperti ini. Kemudian kita analisis dari sisi jenis selnya. Sudah terlihat jelas ini selnya merek PD 21700 warna oranye. Ini ada 4 sel, bisa terlihat jelas ya, 1, 2, 3, 4. Nah tujuan saya hanya untuk mengetahui jenis selnya 21700 5000 mAh kali 4 sama dengan 20.000 mAh. Jadi tidak perlu membongkar baterainya ini dari casingnya karena agak susah. Proses pembongkarannya kadang beresiko pecah casingnya karena rawan pecah. Tapi kalau niat untuk mengganti selnya, upgrade ke kualitas yang lebih bagus, ya monggo silakan dilakukan sendiri. Sekarang kembali lagi ke analisis sel. Ini secara WH dia 18,5 WH. Voltasenya 3,7 volt. Dibuat tahun 2023 bulan 3. Coba kita analisis dari sisi segelnya. Lihat ini 06 2023 sudah rasional dari sisi jenis selnya. Kemudian masih ada yang berbeda pendapat. Sel jenis ini secara spesifikasi dari toko, sebagian ada yang berpendapat menulis polimer. Tapi kalau menurut saya Li-ion. Nah dasar saya ini contoh pada misalnya ada ini power bank dari brand Raki Panda. Ini serinya 21700. Maksud saya 18650 3000 mAh. Nah, masa sel jenis ini dikatakan polimer? Nah, ya sama fisiknya lah seperti ini. Nah, sama kan ya? Nah, kalau saya model sel bulat seperti ini, tetap saya katakan lithium ion. Dasar lainnya, coba kita lihat dari sisi lainnya ini. Nah, ini ada tulisan Li-ion. Nah, ya masih kurang juga. Nah, coba saya kasih dasar lainnya. Ini ada power bank. Ini power bank Cooktek menggunakan sel ini sama 18650, totalnya ada 4. Lihat ini 1 2 3 4. Per selnya 2500. Sekarang kita analisis tentang sel seperti ini itu Li-ion atau polimer kan gitu ya. Nah, saya berpendapat Li-ion. Nah, coba kita cek dari sisi ini yang ada di spesifikasi power bank Cooktek ini. Sebentar. Nah ini dia mengatakan seperti ini. Cooktek berkata lithium ion cell. Nah ya, jadi ya memang sel seperti ini, bulat seperti ini, itu lithium ion. Seperti apapun orang berkata polimer, saya tetap mengatakan lithium ion. Dasar lainnya ada dari brand yang bukan kaleng-kaleng. Contoh ini dari Ugreen. Sebentar, saya bukakan dahulu aplikasi saya. Ini Ugreen, lihat selnya seperti ini. Dia mengatakan apa? Lithium ion baterai 21700. Nah, masih kurang. Nah, ya, ini Ugreen. Sebentar, saya perlihatkan. Nah, seperti ini dia power banknya. Jadi, power bank model jenis Li-ion itu ya cenderung tebal. Nah, lihat ini cenderung kotak atau tebal. Lihat ini Ugreen yang 55 watt. Lithium ion, dia mengatakan seperti itu. Jadi sudah jelas clear, ini menggunakan sel jenis lithium ion 21700, kapasitasnya 5000 mAh dikali 4 sama dengan 20.000 mAh. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam pembongkaran power bank Hypo Evo PD 20.000 mAh. Ini real selnya, sekali lagi 21700 5000 dikali 4 sama dengan 20.000 mAh sel Li-ion. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli power bank Hypo Evo ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.